Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua peserta IHT. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Sehat Bu, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga masih diberikan kesempatan untuk kita mengikuti kegiatan IHT pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita, supaya nantinya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Bapak atas kehadirannya pada kegiatan IHT kita hari ini. Hari ini udah hari ketiga kalau nggak salah ya. Baik, sehingga bisa mengikuti kegiatan IHT ini sampai akhir nanti tentunya. Ya, hari ini mau kegiatannya seperti apa ya, kemarin udah kita bahas, materinya juga sudah saya share kepada Ibu Bapak semua. Ya, harapan saya supaya Bapak Ibu semua bisa memahami materi kita hari ini ya, memahami lebih awal materi kita hari ini seperti apa. Bapak Ibu sudah punya gambarannya. Ada tugas kelompok juga ya, udah saya cek. Alhamdulillah semua kelompok 1, 2, sama 3 udah semua mengerjakan. Oke, ini pelatihan hari ketiga kita tentang perangkat pelayanan. Ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu ya. Setiap hari guru BK menggunakan perangkat ini sebagai media layanan atau media penyampaian layanan kepada siswa kita masing-masing. Adapun tujuan dari kegiatan kita, nih, bentar ya. Oke, ini tujuan kegiatan kita. Yang pertama adalah peserta pelatihan mengidentifikasi jenis strategi layanan BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolahnya. Jadi nanti dengan pelatihan ini kita bisa menentukan strategi apa yang bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah bisa menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Oke, itu saja ya tujuan dari materi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti tersampaikan semuanya. Selanjutnya, strategi layanan BK. Strategi layanan BK, jadi seorang guru BK harus punya strategi ya dalam menerapkan layanan kepada anak didik kita. Oke, slide selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa strategi layanan yang sudah Anda lakukan dalam pelayanan BK? Coba, ada yang bisa bantu jawab nggak ini? Saya coba ya Bu ya. Oh ya Ibu Mega, silakan Bu Mega. Kalau saya itu di konseling individu kayak home visit, kemudian bimbingan klasikal. Jadi seperti itu yang sudah saya strategi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Ada konseling kelompok juga lupa. Oke, baik. Yang lain mungkin? Selain konseling kelompok, selain ini tadi, yang lain ada nggak kira-kira layanan yang sudah pernah diberikan? Suaranya kok kecil benar? Gangguan sinyal Bu. Oke, terima kasih Bu Mega ya, udah benar ya. Jadi
Ya Ibu. Strategi layanan yang sudah Anda lakukan dalam pelayanan BK ya, itu tadi contohnya bimbingan konseling dan lain sebagainya ya. Oke, ini udah familiar ya bagi guru BK semuanya, udah pernah juga dilaksanakan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Gimana kira-kira, udah sesuai belum? Gimana Bu Utin? Kayaknya belum menyeluruh, Bu, belum semuanya. Oh ya, belum semuanya ya. Ya, terpenuhi karena ada beberapa kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Saya juga belum menyeluruh sih Bu. Karena apalagi ini masa pandemi kan. Jadi klasikalnya agak kurang sih. Oh, yang klasikalnya ya. Kenapa bisa klasikalnya kurang? Kalau sekarang ini cenderung lebih banyak ke home visit ya. Jadi kalau klasikal biasanya apalagi kita kadang siswa itu kita nge-share lewat WA atau apa gitu, kadang kurang dibaca kali ya. Jadi kalau selama pandemi ini layanan yang lebih sering saya lakukan itu home visit. Jadi klasikalnya agak kurang, tapi home visitnya yang nambah. Baik, terima kasih Bu Bapak. Berarti semuanya sudah melaksanakan layanan BK di sekolahnya masing-masing, walaupun mungkin masih ada yang belum terlaksana ya, sesuai dengan keadaan kita sekarang masa pandemi, ada beberapa layanan yang memang sulit kita lakukan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjutkan, saya punya game ini ya, supaya semangat, belajarnya semangat, supaya nggak ngantuk, karena Pak Hamdani udah ngantuk kayaknya Pak Hamdani. Kebanyakan makan Pak Hamdani? Enggak, pagi tadi? Enggak, oh iya. Baik, kita coba game dulu ya. Oke, mohon kesabarannya Ibu Bapak ya. Ya Bu. Iya, oke ini dia. Mudah-mudahan ada. Kelihatan Ibu Bapak? Oke, nama gamenya adalah game warna. Udah pernah main game ini? Belum ya? Wah, kita main game warna ya. Di sini kan ada beberapa warna, ada warna kuning, ada warna biru, ada merah, ada hitam dan lain sebagainya. Jadi nanti tugas dari Bapak Ibu adalah ini melihat warna-warna yang ada di sini. Nih ya, ini kan warna kuning, hijau, biru, sama merah. Tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah menyebutkan warna yang saya perlihatkan di layar ya. Oke, siap Bapak Ibu? Siap, Bu. Ya, saya share dulu ya. Oke, Ibu Bapak, warna apa ini? Oh, belum ya? Bentar, belum di-share ya? Belum Bu. Udah kelihatan? Nah, itu warna apa itu? Yuk. Coba tebak warna apa itu? Merah. Oke, bukan warna kuning, warna merah. Tulisannya aja kuning ya. Oke, kita lanjutkan. Ini warna apa Hijau. Oke, hijau. Ini selanjutnya Abu-abu. biru. Ada. Oh, abu-abu. Oke, Mas, ini kan warna apa ini? Hijau apa ini? Ada hijau abu-abu tadi. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi artinya kita harus konsentrasi ya, kemudian menempatkan sesuatu itu ya sesuai dengan perintah awal ya, dengan kegiatan layanan BK. Jadi setiap permasalahan itu harus menggunakan layanan yang sudah disiapkan. Jadi tidak semua permasalahan itu hanya bisa diselesaikan oleh satu masalah semua. Baik, Bapak Ibu, saya stop dulu. Kita kembali lagi ke materi kita ya. Kemarin kita ada tugas ya. Bentar.
tugas kelompok kita di mana kemarin ya? Oke, ini nih. Kelihatan di layarnya? Oke, ini tugas kelompok kita kemarin ya. Ini sudah saya download semua hasil kerja peserta IHT. Semuanya udah bagus, udah sesuai dengan yang diinginkan ya. Oke, ini mohon izin ya untuk meng-share tugas kelompok dari peserta IHT. Saya coba satu aja ya. Ini tugas kelompoknya punya Ibu Utin, Ibu Sri Megawati, Ibu Dia Pikawati, sama Ibu Cynthia. Oke, soalnya kemarin adalah berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan peserta didik kelas 10 Tata Boga yang memperoleh persentase tertinggi, yaitu saya belum banyak mengenal lingkungan sekolah baru, yaitu sebesar 7,15%. Jadi strategi apa yang bisa Bapak Ibu terapkan? Ini benar tugasnya kelompok Ibu Utin? Benar, Wah, Bu. Ibu Utin keluar jaringan kayaknya Ibu Utin. Jadi komponen layanannya bisa layanan dasar, bisa pemberian layanannya bisa secara langsung, strateginya bisa dengan bimbingan klasikal, kemudian topik yang kita bahas bisa mengenai lingkungan sekolah, kemudian alternatif medianya bisa bentuk PPT, bisa bentuk video. Oke, itu Bapak Ibu hasil kerja dari kelompok kita kemarin. Alhamdulillah, berarti peserta udah memahami tentang layanan BK ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang strategi layanan BK. Nah, apa itu strateginya? Apa itu strategi? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Ibu Cynthia mungkin, apa itu strategi, Bu? Ibu Mega bisa bantu? Strategi itu cara untuk kita menyelesaikan masalah siswa. Oke, yang lain mungkin ada? Saya, Bu. Oh ya, silakan Bu. Apa Bu? Metode yang digunakan untuk memberikan layanan kepada siswa. Oke, baik. Terima kasih Bu Cynthia. Oke, udah benar semua ya. Kita lihat dulu apa itu pengertian dari strategi itu sendiri ya. Strategi itu adalah sebuah cara yang direncanakan, ditetapkan secara sengaja, kemudian untuk melakukan tindakan ya. Kemudian kalau di BK, strategi pelayanan BK itu menggunakan berbagai pendekatan yang melibatkan keluarga, mulai proses awal dulu penerimaan siswa, kita kan ada tesnya dulu ya, tes wawancara, tes bakat minat dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan strategi. Oke. Ada strategi layanan di 4 komponen kalau di BK ya. Ada, ini udah familiar sih, ibu-ibu semua udah paham ya, ibu bapak udah paham semua tentang ini. Ada layanan dasar, ada perencanaan individu, ada pelayanan responsif dan dukungan sistem. Jadi 4 komponen ini merupakan komponen dasar yang harus dipahami oleh seorang guru BK. Oke, kita langsung aja ya ke pelayanan dasar. Ada 4 strategi layanan BK. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibu Bapak di tugas kelompok kita tadi. Ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, ada kerjasama dengan orang tua, dan wali kelas. Ada apa itu bimbingan klasikal? Nah, ini udah biasa kita laksanakan ya. Materi-materi, ada beberapa materi hasil asesmen awal yang bisa kita sampaikan secara klasikal. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan bimbingan kelompok ya. Jadi tidak harus mesti menggunakan bimbingan klasikal, tapi bisa juga bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok bisa 5-10 orang saja. Kita lanjutkan ya. Kemudian ada juga kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Ini adalah pelayanan dasar yang bisa kita gunakan karena guru BK nggak bisa hanya bekerja sendirian ya, tetapi membutuhkan mitra kerja yaitu guru mata pelajaran dan wali kelas ya. Kita kan punya struktur di sekolah mulai dari guru di kelas, kemudian ke guru mata pelajarannya, kemudian ke wali kelas, kemudian ke ketua jurusan kalau di SMK, kemudian baru ke guru BK. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua itu sangat penting sekali ya, kerjasama dengan orang tua. Bagaimanapun orang tua itu adalah mitra kita dan orang tua
orang yang paling paham dengan anaknya ya dibanding kita. Kalau kita sih kalau di rumah di sekolah hanya beberapa jam saja, tapi kalau dengan orang tua dari pagi sore pulang sekolah sampai malam kembali. Dan pun anak dari lahir bahkan dari dalam kandungan itu udah sama orang tuanya ya. Jadi otomatis kita harus melibatkan orang tua ya supaya tahu karakter anak itu seperti apa. Ibu Bapak, kita lanjutkan kembali ya sedikit lagi nih materinya. Kemudian pelayanan responsif ya, responsif ini sering kita dengar ya. Pelayanan responsif, ada konsultasi, ada konseling individu atau kelompok, ada referral, ada bimbingan teman sebaya. Oke, Bapak Ibu, rasanya tidak perlu terlalu saya jelaskan ya, karena ini sehari-hariannya memang sudah kita laksanakan secara bersama-sama ya. Di sini ada yang disebut dengan bimbingan teman sebaya. Kenapa bimbingan teman sebaya? Karena kalau anak-anak usia SMK itu anak-anak yang terkadang ada anak yang punya karakter, kan macam-macam ya karakternya. Ada yang punya karakter, kadang tidak mau membicarakan masalahnya kepada orang lain. Nah, kita butuh bimbingan teman sebaya. Biasanya anak-anak ini, apalagi anak-anak gadis ya, anak-anak perempuan itu suka sekali curhat sama temennya sendiri ya. Jadi bimbingan teman sebaya itu kita perlukan untuk proses layanan di. Halo, gimana? Masih ada di kelas ini? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya masih mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ini udah biasa ya kita melaksanakan ini. Jadi ini di PPT-nya ada, silakan dibaca nanti. Ada komponen program, ada pelayanan dasar, perencanaan individual, pelayanan responsif, kemudian dukungan sistem. Nah, mengenai pelayanan responsif tadi, coba itu ada 4 tadi ya, ada 4 dan itu juga sudah masuk ke tugas kelompok yang kemarin dibuat oleh masing-masing. Jadi masalah itu bisa diselesaikan dengan pelayanan responsif juga. Baik, materi yang 2 tadi adalah tentang pemanfaatan teknologi. Mau tidak mau, kita harus memanfaatkan teknologi, apalagi masa pandemi kayak gini. Kita nggak bisa tatap muka secara langsung, otomatis kita harus memanfaatkan semua teknologi, platform yang dipakai ya, yang baik yang disiapkan oleh pemerintah secara gratis, itu harus kita manfaatkan semua selaku guru, bimbingan, dan konseling. Ya, apa bentuk teknologi itu? Ya bisa pembuatan ini ya, Padlet ya, kayak Padlet Dream Wall untuk kelas 3, kayak harapan-harapan ya, harapan-harapan siswa itu dibuat dalam sebuah wadah ya. Ini contohnya, ini udah saya kasih contoh. Nih Dream Wall Regarda misalnya. Nah ini, jadi kita bisa memanfaatkan ini sebagai media untuk siswa menyampaikan mimpi-mimpinya ya, atau apapun yang berkaitan dengan permasalahan siswa. Kemudian bisa juga kita pakai tes bakat dan minat ya, temukan bakat Anda di mana. Nah itu bisa, kita punya aplikasi, berbagai aplikasi ini bisa kita manfaatkan tentunya ya. Kita selaku guru harus inovatif menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Jadi nggak bisa kita hanya menggunakan media-media klasikal, konvensional, nggak bisa ya. Tapi kita harus mengikuti media-media modern sesuai dengan revolusi industri 4.1 yang sekarang digiatkan oleh pemerintah tentunya. Kita masih punya waktu ya, masih punya waktu sedikit lagi. Saya punya satu pertanyaan ini. Tadi kan sebagai refleksi ya, memahami tidak peserta tentang kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi, seorang siswa terlibat masalah yang membutuhkan penyelesaian langsung, nah itu biasanya disebut layanan apa itu? Konseling individu, Bu. Oke, boleh pakai konseling individu tentunya ya. Kadang ada beberapa permasalahan yang butuh pelayanan langsung ya. Nah itu terkadang kan kita di tengah-tengah
di tengah-tengah kegiatan pembelajaran, misalnya di masalah siswa itu kan muncul dengan sendirinya. Jadi kita tidak berdasarkan asesmen awal. Nah, itu kan sering. Nah, itu namanya pelayanan responsif yang butuh penanganan secara langsung. Yang mau ditanyakan boleh? Cukup. Sekarang sesuai dengan materi kita tadi, saya minta tolong kita harus memanfaatkan teknologi ya. Nah, ini saya contohkan langsung salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu Bapak ya. Udah pernah dengar Kahot? Pernah dengar sih. Pernah. Nih, saya mau coba berbagi dengan peserta IHT dan ini nanti bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran anak didik tentunya nanti. Ini saya share dulu. Sekarang boleh HP-nya, boleh buka HP-nya, silakan buka www.kahot ya. Silakan Pak Amdani, Bu Sri, Bu Tin, Ibu Sintia, Pak Gusti, silakan. Oke, sudah kelihatan di layarnya Bapak Ibu? Masuk? Oke, Pak Amdani berhasil. Silakan yang lain. Oke, Saya nggak bisa Bu masuk, Meja, Bu. Ibu Gangguan, Sintia. Oh, lagi gangguan Pak ya? Oke, nggak apa-apa, Bu. lihat aja Pak ya. Oke, siap. Kalau udah masuk semua kita start soal pertama ya. Oke, silakan. Oke, bertiga. Oke, pemenangnya Ibu Mega sementara ya. Oke, silakan. Lanjut. Oke, baik. Ada yang betul dua, ada salah dua nih. Masih ada yang salah. Oke, kita lanjut. Oke, masih Bu Mega. Silakan selanjutnya. Bu Tin, naik ke atas ya. Siapa pemenangnya? Kita lihat dulu. Pak Amdani nomor 3, Ibu Mega nomor 2. Pemenangnya, the winner adalah siapa dia? Ibu T. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ternyata semuanya udah memahami tentang materi kita hari ini ya. Terbukti di kuis Kahot kita rata-rata semuanya udah bener. Kita stop dulu. Gimana permainnya tadi? Cukup menyenangkan? Menyenangkan, seru. Oke, seru ya. Ya, silakan nanti tugas-tugas kita untuk hari besoknya. Jadi PPT yang udah saya share silakan dipelajari, silakan dipahami supaya besok kita bisa mengikuti kegiatan IHT hari selanjutnya dengan semakin baik ya. Untuk memimpin doa pada hari ini, silakan Pak Amdani. Pak Amdani, nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya katanya, Bu. Kenapa Pak Amdani? Bermasalah ya? Oke, Pak Gusti mungkin bisa bantu doa Pak Gusti, penutup terakhir. Halo, Pak Gusti? Oh, mungkin sinyalnya ya. Ibu Tin mungkin pimpin doanya. Ya, kedengaran. Ya, baik, untuk mengakhiri kegiatan IHT kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, semoga kegiatan kami pada hari ini mendapat berkah dan bermanfaat bagi kami semua, dan berikanlah kesehatan kepada alamin. Amin. Terima kasih Bu Uti. Kita sampai ke penghujung kegiatan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, antusiasnya mengikuti pelatihan hari ini. Kita ketemu lagi besok hari ya. Terima kasih, silakan istirahat, silakan kerjakan tugas-tugasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.